Kekuatan pembantaian, kekerasan, dan kehancuran merasuki cincin pembuluh darah dan membentuk lubang hitam yang tak terlihat. Emosi negatif, yang mendominasi otak Xian mengalir deras ke cincin pembuluh darah dengan semua energi negatif, dan kekuatannya untuk melahap meningkat. Xian bahkan merasa bahwa pada saat itu, cincin pembuluh darahnya dapat melahap dunia. Kesadaran api dingin es panik untuk pertama kalinya, dan mencoba kembali ke otak Xian. Pada saat yang sama, kekuatan melahap di cincin pembuluh darah sekaligus berlipat ganda. Api dingin es di dalam Xian mulai takut dan mencoba melarikan diri dari tubuh Xian. Namun kekuatannya semakin kuat dan kuat. Selanjutnya, di dalam darah Xian, kekuatan hatinya, 3 mutiara yin, dan qi mendalam semuanya tidak terkendali. Energi mereka langsung masuk ke cincin pembuluh darah. Pada saat itu, cincin pembuluh darah menjadi kekuatan melahap, menyeret semua energi Xian keluar. Xian tercengang karenanya. Cincin pembuluh darah itu seperti lubang hitam yang tidak dapat diisi, menyeret semua energinya ke dalamnya. Dengan suplemen itu, kekuatan melahap yang dihasilkan oleh cincin pembuluh darah melonjak beberapa kali lipat. Kesadaran api dingin es berjuang keras untuk melarikan diri dari tubuh Xian, tetapi tidak dapat menahan diri untuk tidak dilahap oleh cincin pembuluh darah. Tidak, tidak, tidak. Pesan datang dari api dingin es, yang menunjukkan bahwa api dingin es benar-benar ketakutan. Xian dapat merasakannya dengan jelas. Di bawah kendala cincin pembuluh darah, perlawanan api dingin es menjadi semakin lemah. Akhirnya, kesadaran api dingin es sepenuhnya ditelan oleh cincin pembuluh darah. Ribuan titik cahaya dingin berkilauan keluar dari lusinan Gletser, dan terus menembus ke dalam cincin pembuluh darah. Ribuan titik cahaya dingin ini adalah energi dari api dingin es, yang menghubungkan air laut dan membentuk Gletser tersebut. Sekarang kesadaran api dingin es ada di cincin pembuluh darah. Dan di bawah pengaruhnya, udara dingin juga terbang ke dalam Blood Vein Ring. Secara diam-diam, puluhan Gletser mencair. Tanpa udara dingin dari Ice Cold Flame, Gletser-Gletser itu mencair kembali menjadi air laut. Hanya di daerah sekitar Xian, Gletser-Gletser itu mencair perlahan-lahan karena titik-titik cahaya itu. Setengah jam kemudian, semua titik cahaya itu dilahap oleh Blood Vein Ring, dan menjadi bagian darinya. Xian kelelahan, kekuatan bintang di dalam hatinya menghilang. Mutiara yin di 3 meridian juga lenyap. Energi negatif di semua meridiannya juga lenyap. Semua qi mendalamnya hilang. Pada saat itu, Xian benar-benar kelelahan. Segala macam energi dan qi mendalam yang murni telah sepenuhnya dilahap oleh cincin pembuluh darah. Dalam benaknya, gumpalan lemah kekuatan roh masih mencoba untuk memicu kekuatan roh. Roh Xian mencoba untuk tenggelam jauh ke dalam cincin pembuluh darah. Sebuah bola api perak terbang keluar dari dalam cincin pembuluh darah dan melepaskan serpihan es saat mencoba untuk keluar dari cincin. Namun, ada pusaran besar di luar api, yang menghalangi api keluar dari cincin. Gumpalan udara dingin dikirim keluar dari cincin pembuluh darah. Xian menarik rohnya dan mengamati dengan saksama, hanya untuk menemukan bahwa di permukaan cincin pembuluh darah, pola api muncul yang sebesar sebutir beras. Api dingin es dilahap oleh cincin pembuluh darah, dan muncul pola api di permukaan cincin pembuluh darah, tetapi Xian tidak dapat mengetahui apa itu. Udara dingin datang dari cincin pembuluh darah, dan tubuh Xian terasa agak segar. Gletser menghilang, dan tubuh telanjang Xian perlahan mengapung ke permukaan laut. Setelah mengukur roh bela diri, Xian dengan hati-hati mencoba menerima energi alam, hanya untuk menemukan bahwa roh bela diri abadi, roh bela diri petrifikasi, dan roh bela diri bintang masih ada di dalam dirinya. Dan ketika dia memicu energi alam, dia bisa merasakan getarannya dengan jelas. Tubuhnya tidak mengalami perubahan dan dia masih berada di langit kedua alam bencana, hanya energinya yang diserap paksa oleh cincin pembuluh darah. Qi mendalam dapat pulih, kekuatan bintang dapat dikumpulkan oleh roh bela diri bintang, mutiara yin dapat menemukan qi yin yang padat, dan kekuatan negatif juga dapat diperoleh kembali. Xian sama sekali tidak khawatir, karena dia dapat pulih selama dia punya cukup waktu. Linda, Linda, Linda! Charmon berteriak di geladak, tidak apa-apa sekarang, kapal bisa bergerak. Mengenakan gaun bersih, Linda mengeringkan rambutnya dengan handuk. Saat dia menaiki tangga, dia mengerutkan kening,
Charmon, apa yang kamu teriakkan? Baiklah sekarang, kita bisa memindahkan kapal. Charmon terkekeh, kita bisa melanjutkan perjalanan. Hah, Linda terkejut, dan langsung berlari ke geladak, lalu melompat ke laut. Ketika pertama kali masuk ke laut, dia mendapati kapalnya terhalang oleh gletser dan mustahil untuk memindahkan kapal dalam waktu sesingkat itu. Oh, begitu dia melompat ke laut, ekspresi Linda berubah. Puluhan gletser semuanya menghilang. Linda mengira matanya kabur, jadi dia menggosok matanya dan memperhatikan dengan saksama. Tetap saja tidak ada tanda-tandanya. Bahkan tidak ada satupun gletser. Apa yang baru saja terjadi tampak seperti ilusi. Dia pasti percaya bahwa matanya kabur jika hanya dia yang melihat kejadian itu. Namun, Charmon juga melihat pemandangan luar biasa di dasar laut. Mereka berdua tidak mungkin buta. Ekspresi Linda berubah, dan dia berenang lebih jauh untuk mencari tahu apa yang terjadi. Tepat saat itu, dia melihat seorang pemuda telanjang berenang dari dasar laut, dan dia tampak seperti terluka. Linda hanya meliriknya dan langsung berteriak. Dia tercengang saat menatap Xian, lalu dia bergegas pindah ke kapal. Dia takut. Xian gembira saat melihat seorang wanita cantik di laut, karena dia pikir dia akan diselamatkan. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa wanita itu akan ketakutan dan lari ketakutan. Xian merasa tubuhnya menjadi lebih berat, jadi dia hanya bisa berpura-pura baik dan lembut. Linda baru saja keluar dari air, dan dia menghirup udara segar dalam-dalam, lalu melihat kembali ke laut dengan ketakutan. Xian tampak begitu ramah sehingga dia terus melambaikan tangan padanya sambil tersenyum. Linda tertegun saat dia menatap Xian dengan ekspresi rumit. Tubuh Xian mulai tenggelam, tetapi cincin pembuluh darah membuat pikirannya tetap jernih. Melihat Xian tenggelam, Linda ragu-ragu. Setelah beberapa saat, dia melompat ke laut lagi. Xian telanjang, dengan pantatnya melambai di dalam air. Linda mengumpat diam-diam, dan dia tidak berani melihat bagian bawah Xian. Dia bergerak maju dan segera mendekati Xian. Melihat Linda mendekat, Xian langsung melompat ke arahnya dan menunjukkan senyum ramah. Tetapi dia telanjang, dan dia memeluk Linda sehingga membuatnya langsung tersipu. Linda meronta, dan melepaskan pelukan Xian, dan dia menatapnya dengan marah. Kemudian dia meraih lengan kirinya dan menyeretnya ke permukaan laut. Xian mendesah sendiri, dan harus menuruti Linda jadi dia membiarkannya membawanya ke permukaan laut. Linda menggerakkan kakinya ke atas dan ke bawah di dalam air seperti ikan yang cantik. Xian menatap Linda yang ada di sampingnya, dan memuji diam-diam. Oh, Linda akhirnya muncul dari air, di sampingnya, Xian juga menunjukkan kepalanya, sambil tersenyum dan berkata dengan suara lemah, "Terima kasih." Linda menggerutu, dan berkata kepada Charmon dengan wajah memerah, "Lemparkan baju kepadaku." Siapa orang ini? Ya Tuhan, mesum, kenapa kau telanjang? Sial, dia bersandar pada Linda. Aku tidak pernah melakukan itu selama bertahun-tahun. Bajingan, menjauhlah dari Linda, atau jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Di kapal, banyak prajurit mulai mengumpat setelah mereka melihat seorang pria telanjang bersandar pada Linda. Charmon, Linda berteriak malu. Kena kau. Charmon tampak kaku, saat ia menemukan kemeja compang camping dan melemparkannya ke laut. Laut Hengluo, Kepulauan Tianzuo. Sebuah perahu yang memuat beberapa muatan berlayar perlahan di laut. Di salah satu kotak besar di antara tumpukan muatan itu, Xian berbaring dengan nyaman di sisinya. Ia mengenakan pakaian yang ditambal-tambal dan ekspresinya tampak lesu. Charmon dan yang lainnya berdiri atau duduk di sudut perahu yang berbeda. Mereka semua menatap Xian dengan penuh permusuhan. Setelah Linda naik ke perahu, ia terus bersin. Sekarang ia berada di sebuah kamar di lantai bawah untuk berganti pakaian, ia tidak punya waktu untuk berbicara dengan Xian. Begitu Linda pergi, Charmon bergerak lebih dulu. Ia melemparkan Xian yang lemah ke dalam tumpukan muatan ini, dan berdiri di samping, sambil menatapnya dengan dingin. Orang-orang di samping itu semua menggertakkan gigi mereka bersama-sama, mereka semua diam-diam mengumpat dalam hati mereka. Mereka ingin menghajar Xian, dan memberinya pelajaran dengan brutal. Di atas perahu ini, Linda menjadi objek kekaguman para pemuda ini. Bagi mereka, Linda jelas menjadi topik pembicaraan mereka setiap malam. Di hati orang-orang ini,
Linda adalah jiwa dari perahu ini. Xian benar-benar telanjang, dan Linda benar-benar memegang tangannya untuk menyelamatkannya dari laut. Dalam pandangan orang-orang ini, Xian tidak diragukan lagi telah menodai kesucian Linda. Bahkan jika kesucian Linda harus dinodai, itu seharusnya dilakukan oleh salah satu dari mereka. Bagaimana mungkin itu dilakukan oleh orang asing? Orang-orang ini semua diam-diam mengutuk, dan menatap Xian dengan permusuhan. Terutama Charmon, dia penuh amarah saat ini. Dia mengatupkan giginya, dan mencibir, "Nak, kamu benar-benar tahu cara bermain ya? Menelanjangi diri dan mandi di gunung es ini pasti menyenangkan bukan? Apakah ada yang salah denganmu? Mengapa kamu tidak tenggelam di air laut?" Xian mengerutkan kening, ekspresinya acuh tak acuh, dan dia tidak menjawab. "Mengapa kamu ada di laut? Jika kamu tidak menjawab, aku akan melemparkanmu kembali sekarang." Charmon marah, dia tiba-tiba berdiri, dan melangkah ke arah Xian, sambil berkata dengan keras. Saat ini, berbagai kekuatan Xian di tubuhnya semuanya diserap oleh cincin pembuluh darah, dia seperti manusia biasa. Jika dia bertarung dengan Charmon, dia pasti akan mencari kematiannya sendiri. "Aku berasal dari sebuah pulau di daerah ini. Ketika aku sedang memancing, perahuku pecah, dan aku terhanyut ke sini oleh air laut." Xian penuh dengan kebohongan, dan dia terus tersenyum pahit, "Kupikir aku pasti akan mati, tetapi aku tidak menyangka gadis cantik itu tiba-tiba muncul, dan akhirnya aku diselamatkan." "Nak, mengapa kamu benar-benar telanjang?" Inilah yang paling membuat Charmon kesal. "Kami para nelayan, pakaian kami lebih longgar. Saat air laut deras, pakaian kami mudah sekali lepas." Xian mengerutkan kening dan berkata dengan frustrasi, "Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Aku sempat pingsan beberapa saat, dan saat aku bangun aku sudah seperti ini." "Omong kosong." Charmon menendang Xian dengan kesal, "Pakaian nelayan longgar, apakah celana dalamnya juga longgar?" Charmon menendang Xian lagi, katanya sambil menggertakkan giginya, "Kurasa kau hanya ingin memanfaatkan Lindaku, dan kau sengaja menelanjangi dirimu sendiri. Dasar jalang tak tahu malu, jika aku tidak memberimu pelajaran, kau tidak akan pernah mengatakan yang sebenarnya." "Siapa Lindamu?" Suara Linda terdengar dari tangga. Tak lama kemudian, setelah berganti pakaian kering, Linda perlahan muncul sambil menyeka rambutnya yang basah. Ia menatap Charmon dengan tatapan tidak bersahabat, dan berteriak, "Siapa yang menyuruhmu memukulnya?" Charmon agak bersalah, jadi dia terkekeh pelan, "Aku hanya memberinya pelajaran untukmu." Orang ini telanjang bulat, dia jelas-jelas mesum. "Linda, aku tidak bermaksud menyalahkanmu, tetapi orang seperti ini tidak boleh diselamatkan, kamu seharusnya membiarkannya tenggelam saja. Bukankah dia suka memperlihatkan dirinya? Kalau begitu, kita harus membiarkan binatang iblis di bawah laut menidurinya." Linda mengerutkan kening dan berkata dengan jijik, "Charmon, kamu sangat menjijikkan." Wajah Charmon benar-benar polos, saat dia tersenyum kecut, "Itu untuk kebaikanmu sendiri." "Minggir, ada yang ingin kutanyakan padanya." Linda mendengus, dia dengan tidak sabar melangkah maju, dan melotot ke arah Charmon, "Minggir." Di bawah tatapannya, Charmon tidak bisa berbuat apa-apa. Dia menundukkan kepalanya dan pergi untuk berdiri bersama para prajurit di sudut lain perahu, melihat ke arah mereka dari jauh. "Charmon, kamu salah paham. Hehe, saudari Linda benar-benar tangguh, dan kau bilang kau bisa menjinakkannya. Kurasa tidak ada harapan bagimu dalam hidup ini." "Charmon, saudari Linda bukanlah seseorang yang berhati lembut, mengapa dia menyelamatkan anak itu kali ini? Mungkinkah setelah sekian lama melajang dia menginginkan seorang pria?" "Omong kosong." Charmon mengumpat, dia menatap orang itu dengan ganas, "Bahkan jika Linda menginginkan seorang pria, dia akan memilih seseorang sepertiku. Anak itu sangat berharga, dia bahkan tidak memiliki sedikit pun ki mendalam di dalam dirinya. Dia hanya seorang pengecut, bagaimana mungkin dia cukup berharga untuk menjadi pria Linda? Sialan. Kalian, apakah otak kalian tumbuh di atas penis kalian? Dasar bodoh." Para prajurit yang dikutuk oleh Charmon semuanya berada di langit pertama atau langit kedua alam manusia, tetapi Charmon berada di puncak langit ketiga alam manusia. Bahkan ketika mereka dikutuk oleh Charmon, mereka terlalu takut untuk melawannya, jadi mereka hanya bisa tersenyum meminta maaf. Di kapal ini,
Linda tidak diragukan lagi adalah yang terkuat dan setelahnya adalah Charmon. Setelah Charmon mengumpat, hatinya semakin kesal. Dia menatap Xian dengan dingin, dan menyadari bahwa Linda sedang berjongkok, mencondongkan tubuhnya sangat dekat dengan Xian. Semakin dia memperhatikan, semakin dia tidak menyukainya, dan hatinya dipenuhi amarah. Linda berjongkok, membelakangi Charmon dan yang lainnya. Dia mengulurkan tangannya yang ramping, dan meletakkannya di nadi Xian. Setelah memeriksanya sebentar, dia akhirnya berkata, "Kamu adalah seorang pejuang, tetapi kekuatan di dalam dirimu telah sepenuhnya terkuras, benarkah?" Xian mengangguk, dia tersenyum, "Terima kasih atas pertolonganmu, atau kalau tidak, aku akan tenggelam ke dasar laut." "Siapa sebenarnya kamu? Dari mana asalmu? Mengapa kamu di sini?" Linda menarik tangannya kembali, dia menyisir rambutnya yang berwarna kastanye, dan berkata sambil mengembuskan napas harum. Untuk mencegah orang lain mendengar percakapannya dengan Xian, Linda sangat dekat dengan Xian. Saat dia berbicara, aroma di antara bibirnya perlahan keluar, dan datang ke hidung dan mulut Xian. Tentu saja penampilan Linda tidak sebagus Xian, dia hanya bisa setingkat dengan Dialan, tetapi dia masih bisa dihitung sebagai kecantikan yang langka. Dengan seorang gadis cantik yang mengembuskan napas harum di wajahnya, tentu saja Xian tidak menyukainya. Tetapi bibirnya terkatup rapat, dan dia berkata dengan ringan, "Aku baru saja memberitahu Charmon, aku adalah seorang nelayan dari pulau terdekat. Karena kapalku hancur oleh badai ketika aku sedang memancing, dan tanpa menyadarinya aku terhanyut ke sini oleh air laut." "Benarkah?" Linda menatapnya dalam-dalam, dia jelas tidak yakin. Xian mengangguk dengan yakin, "Itu saja." Linda mengerutkan kening, dan tidak menyelidiki lebih jauh. Xian membeku di gunung es terbesar, pemandangan ini, hanya dia yang melihatnya. Seseorang yang bisa dibekukan di gunung es sedalam 100 kaki, jelas bukan orang biasa, Linda tahu ini dengan jelas di dalam hatinya. Melihat bahwa Xian bersikeras bahwa dia adalah seorang nelayan, Linda tahu bahwa Xian berbohong. Meskipun tahu bahwa Xian berbohong, dia tetap tidak bisa berbuat apa-apa, dia ragu-ragu tentang bagaimana cara mengungkap rahasia Xian. "Baiklah, kalau begitu kamu seorang nelayan." Linda ragu-ragu sejenak, dan berpikir bahwa dia harus tetap melakukannya dengan perlahan. Dia berkata dengan ringan, "Dimanapun kamu sebelumnya, kami tetap tidak akan mengubah arah hanya untukmu. Dalam perjalanan ini, kami akan pergi ke pulau keluarga Gu. Semua sumber daya di kapal ini akan dikirim ke pulau keluarga Gu, dan kami tidak akan berhenti hanya untukmu." "Keluarga Gu?" Xian tercengang, lalu berseru, "Maksudmu keluarga Gu yang memiliki gunung pedang?" Kamu. Seolah menemukan sesuatu, Xian melihat bendera matahari, bulan, dan bintang di kapal, dan berteriak, "Kamu dari Sekte Tiga Dewa." "Berpura-pura saja, teruslah berpura-pura." Linda mengerutkan kening, dia mencibir dalam hatinya, tetapi di luar dia tetap tidak tergerak dan acuh tak acuh. Dia mengangguk dan berkata, "Itu benar, kami adalah orang-orang dari Sekte Tiga Dewa. Tetapi kami hanya murid luar, dan kami hanya melakukan beberapa tugas kecil untuk Sekte. Kargo di kapal ini dikirim oleh Sekte Tiga Dewa untuk keluarga Gu. Dalam 2 tahun ini, keluarga yang membuat keluarga Gu sengsara. Banyak pertahanan di pulau itu langsung hancur, jadi mereka harus membeli beberapa kristal pertahanan dari Sekte Tiga Dewa kami. Keluarga yang membuat keluarga Gu sengsara." Xian linglung sejenak, kali ini dia benar-benar terkejut. Linda diam-diam mengamati Xian, melihat bahwa dia menunjukkan ekspresi penasaran, dia kemudian melanjutkan menjelaskan, "Aku tidak tahu bagaimana keluarga Gu, keluarga Dongfang, orang-orang dari negeri ajaib, dan tanah suci danau surga menyinggung keluarga yang sombong dan tidak masuk akal itu. Dalam 2 tahun terakhir, para pejuang kuat dari keluarga yang pergi kemana-mana. Mereka mencabut banyak pulau dari 4 kekuatan, membunuh banyak orang dari 4 kekuatan. Keluarga yang terkenal sombong di laut tak berujung, dan kali ini mereka tampaknya membenarkannya dengan membuat 4 kekuatan menderita tak terkatakan." Linda mengerutkan kening, dan diam-diam mengamati Xian. Dia perlahan menggambarkan pertarungan antara keluarga yang dan 4 kekuatan. Wajah Xian cemberut, tetapi matanya bersinar dengan kejutan yang menyenangkan. Apa yang terjadi pada akhirnya,
di Pulau Menluo, hanya dilihat oleh 4 kekuatan dan Xia Xinyan. 4 kekuatan tidak tahu identitasnya sama sekali, jadi mereka pasti tidak akan bergosip tentang apapun. Berita yang didapat keluarga Yang, pasti dari Xia Xinyan. Meskipun ketika dia jatuh ke dalam lubang, dia menduga bahwa dengan menggunakan roh bela diri reinkarnasi, Xia Xinyan seharusnya baik-baik saja. Namun dalam 3 tahun ini, dia masih sedikit khawatir tentangnya. Sekarang setelah dia mendengar berita dari mulut Linda, dia benar-benar merasa lega di dalam hatinya. Dia tiba-tiba merasa seperti sebuah batu besar telah dijatuhkan dari hatinya, dan dia menjadi sangat santai. Keluarga yang benar-benar kuat. Xian menarik napas dalam-dalam, tetapi ekspresinya cukup serius. Dia sengaja berkata dengan kebencian yang umum, keluarga yang benar-benar sombong. Keluarga yang sekuat itu, ekspresi Linda acuh tak acuh, meskipun keempat kekuatan itu juga berada di 15 kekuatan laut tak berujung, tetapi dibandingkan dengan keluarga yang dengan warisan mereka yang kaya, keempat kekuatan itu masih sedikit lebih rendah. Kali ini mereka tampaknya salah, dan keluarga yang menguasai mereka, tidak heran mereka sangat menderita. Sekte Tiga Dewa kita, seharusnya tidak takut pada keluarga yang, kan? Xian tiba-tiba berkata. Dia berpura-pura bahwa dia berasal dari Laut Hengluo, dan akar dari Sekte Tiga Dewa berada tepat di Laut Hengluo. Status Sekte Tiga Dewa di Laut Hengluo dan status keluarga yang di Laut Kiara hampir sama. Menempatkan dirinya di bawah Sekte Tiga Dewa seharusnya tidak menjadi masalah. Memang, Lunda tidak peduli, dia mengangguk dan berkata, sejujurnya, Sekte Tiga Dewa kita dulu sedikit lebih buruk daripada keluarga Yang. Tapi sekarang, kamu tidak bisa mengatakannya dengan pasti di masa depan. Seorang suci telah kembali ke Sekte Tiga Dewa kita. Setelah beberapa dekade, Sekte Tiga Dewa kita pasti akan melampaui keluarga Yang. Saat itu, jika keluarga yang berani membuat masalah di Laut Hengluo kita lagi, kita pasti akan membuat mereka menderita. Sambil mengucapkan kata-kata ini, Linda menggertakkan giginya. Tampaknya dia benar-benar tidak menyukai keluarga Yang. Orang suci. Xian mengerutkan kening, sebuah cahaya melintas di kepalanya, dan dia tahu siapa orang suci yang dibicarakan Linda. Alun-alun batu dewa, meteor dari langit, Ouyang Luo Shuang. Xian bersandar di salah satu sudut perahu, ia bermeditasi dan perlahan memulihkan ki mendalamnya. Untuk menyegel api dingin es, cincin pembuluh darahnya telah menelan semua energinya, menyebabkannya tidak memiliki setetes pun kekuatan di tubuhnya, membuatnya seperti manusia biasa, seseorang yang tidak pernah berkultivasi dalam seni bela diri. Dalam beberapa hari terakhir ini, ki mendalam di dantiannya perlahan pulih sedikit. Dengan diam-diam mengedarkan kekuatannya, Xian terbebas dari kekhawatiran. Ia percaya bahwa dalam 10 hingga 15 hari, semua ki mendalamnya akan pulih dan akan mencapai keadaan semula. Setiap hari semua otot dan tulangnya dipelihara oleh energi dingin, dan beberapa gumpalan energi itu terus merembes keluar dari cincin pembuluh darah. Sebagian besar energi dingin telah merembes ke tulang, darah, meridian, dan sumsum tulangnya. Tubuh Xian sepenuhnya dipenuhi dengan energi dingin dan tubuhnya menjadi kebal terhadap dingin. Sebagian besar energi dingin telah meresap ke dalam darahnya. Sejak saat itu, ketika dia secara tidak sengaja memasukkan energi dingin ke dalam darahnya saat berkultivasi di langit kedua Rampage, darahnya berubah secara halus. Jejak energi dingin dapat ditemukan dalam darahnya, tampaknya ada banyak energi dingin yang tersembunyi dalam darahnya. Dalam 3 tahun perjuangannya melawan Ice Cold Flame, tubuhnya telah sepenuhnya beradaptasi dengan energi dingin. Energi dingin di dalam tubuhnya telah menjadi jauh lebih padat dalam 3 tahun ini. Selama 3 tahun ini, dia tidak berani bersantai sedikit pun. Ketegangan tinggi dalam pikirannya, dan pertarungan jiwa dengan Ice Cold Flame, membuatnya dengan lancar melangkah ke langit kedua alam bencana. Itu juga membuat kendalinya atas kekuatan pikiran dan kekuatan jiwanya melangkah ke tingkat lain. Bersembunyi di sudut perahu, ekspresi Xian acuh tak acuh. Sebagian besar waktu dia secara intens mengolah ki mendalamnya. Dia juga akan menghabiskan waktu untuk memahami perubahan dalam keadaan pikirannya, untuk berulang kali menyisir pengalaman yang dia peroleh dari 3 tahun pertempuran jiwa ini. Proses itu akan sangat bermanfaat bagi kemajuannya di masa depan. Dia menyadari hal ini,
jadi dia tidak menganggapnya memalukan. Apa salahnya tetap berada di perahu ini? Dia benar-benar merasa senang karena lega, dan dia bisa berkultivasi dengan intens sepanjang hari. Kadang-kadang, Si Yan akan menenggelamkan kesadarannya ke dalam cincin pembuluh darah, untuk mengamati api dingin es di dalam cincin pembuluh darah. Dia menyadari bahwa di bawah pusaran aneh itu, bahkan ketika api dingin es terus mencoba melarikan diri dari cincin pembuluh darah, ia tetap tidak bisa benar-benar keluar darinya. Perlahan-lahan, Si Yan merasa tenang. Dia tahu bahwa cincin pembuluh darah memang misterius, ia benar-benar berhasil menekan salah satu api langit, api dingin es. Api dingin es adalah salah satu api langit, api energi dingin yang ada saat dunia pertama kali terbuka. Kesadarannya jahat dan kuno, dan kehidupannya luar biasa. Jika seseorang dapat menghapus kesadaran dominan api dingin es, dan menggabungkannya ke dalam laut pengetahuannya, maka itu akan sepenuhnya mengubah laut pengetahuan orang itu, menyebabkan mutasi terbentuk di laut pengetahuan, dan dia akan menjadi prajurit kuat yang tak terkalahkan di level yang sama dengannya. Si Yan punya pikiran ini. Sayangnya, hanya prajurit alam nirvana yang benar-benar dapat membentuk laut pengetahuan. Laut pengetahuan memiliki efek magis yang tak terbatas, dengannya Anda dapat melakukan banyak prestasi menakjubkan. Tanpa laut pengetahuan, akan sangat sulit untuk bergabung dengan api dingin es, dan tubuhnya mungkin akan direbut oleh api dingin es sebagai gantinya. Untuk bergabung dengan api dingin es, selain membentuk laut pengetahuan, Anda juga perlu mengumpulkan 9 harta dan material bertenaga yang sangat panas. Dengan 9 harta dan material ini, Anda harus memurnikan kesadaran jahat api dingin es hingga hampir mati, dan kemudian menggunakan kesempatan ini untuk bergabung dengannya. Laut pengetahuan dan harta karun keduanya mutlak diperlukan. Tanpa menyelesaikan kedua langkah ini, Si Yan tidak akan berani bertindak gegabah. Melalui 3 tahun pertarungan jiwa ini, hal itu memberinya pemahaman yang mendalam tentang betapa mengerikannya api dingin es itu. Jika bukan karena emosi negatif di meridiannya, dan bantuan magis dari cincin pembuluh darah, dia mungkin tidak akan bertahan 3 hari. Dia akan berhasil direbut oleh api dingin es. Matahari terbenam, bulan dan bintang perlahan tergantung di langit malam. Bintang-bintang menghiasi langit, gumpalan kekuatan bintang yang tak terlihat oleh mata telanjang diam-diam mengalir turun dari langit. Mereka semua diserap oleh pori-pori di tubuh Si Yan, dan kemudian berkumpul di roh bela diri bintang di dalam hatinya. Roh bela diri bintang menyerap sebagian kekuatan bintang, ada bintik-bintik cahaya bintang yang berkilauan di kepalanya lagi, dan Si Yan sekali lagi merasakan keberadaan kekuatan bintang yang tersebar. Sambil mengangkat kepalanya, Si Yan menatap langit malam yang berbintang. Ekspresi Si Yan dingin, lengkungan dendam muncul di sudut bibirnya. Chen Duo, Ku Yanxing, Dongfang He, Gu Jiange. Keempat nama ini, menembus hatinya satu per satu. Tatapan mata Si Yan menjadi semakin dingin, karena energi dingin samar juga tampak mengalir keluar dari tubuhnya. Pada saat-saat terakhir di Pulau Menluo, keempat orang ini menyerang bersama-sama dan menggabungkan kekuatan untuk membunuhnya. Ketika tubuhnya jatuh ke dalam lubang, dia melihat banyak serangan dilepaskan dari mereka. Jika Ice Cold Flame tidak meletakkan balok es di lubang yang terbuka, dia pasti akan binasa di bawah serangan dari keempat orang itu, tanpa meninggalkan jejak. Terutama, Dongfang He dan Gu Jiange, mereka berani memiliki pikiran penuh nafsu tentang Xia Xinyan, ini membuat Si Yan semakin membenci mereka. Tung, tung, tung. Rambut berwarna kastanye Linda melambai dan dengan lembut mengenai pantatnya yang montok, saat dia tiba-tiba muncul dari dasar perahu. Di malam hari, mata indah Linda bersinar, dia menatap ke kejauhan di geladak, dan berkata dengan ringan, semua orang berhati-hatilah, kita akan segera meninggalkan kepulauan Tianzuo. Kudengar ada binatang iblis terlihat di daerah ini, jadi perhatikan baik-baik. Di geladak, selusin atau lebih prajurit semuanya menguap, mereka tampaknya dalam semangat yang buruk. Meskipun Charmon sering mengganggu Si Yan selama 2 hari ini, tetapi karena perlindungan Linda, dia tidak benar-benar menemukan kesempatan untuk bergerak. Sekarang setelah dia mendengar Linda mengatakan ada binatang iblis yang terlihat di dekatnya, Charmon benar-benar berdiri, dan berteriak, semua orang perhatikan. Linda mengatakan ada binatang iblis di dekatnya, maka pasti ada. Linda telah melalui rute ini berkali-kali. Semua orang berhenti tidur,
bangun, bangun. Charmon berteriak, dan berjalan di geladak, menendang seorang prajurit yang bermata sayu hingga terbangun. Charmon berteriak, dan perlahan-lahan datang ke area Xian. Dia melirik Xian, dan berteriak dengan dingin, kamu juga bangun. Sambil berbicara, kaki Charmon menendang ke arah ini. Ketika dia menendang yang lain, dia telah mengendalikan kekuatannya, dan dia tidak menggunakan banyak kekuatan. Tetapi kaki yang dia angkat ke arah Xian sekarang, sangat kuat. Meskipun lambat, tetapi sangat kuat. Xian sedikit menyipitkan matanya. Dia segera merasakan bahwa tendangan dari Charmon ini mengandung banyak ki mendalam. Jika orang biasa benar-benar ditendang oleh kaki itu pasti akan menyebabkan cedera berat. Xian mencibir dalam benaknya. Sebelum kaki Charmon terangkat ke arahnya, dia tiba-tiba berdiri, dan dengan cepat berjalan menuju Linda. Bang! Kaki Charmon menendang ke arah ini, tetapi mendarat di kotak besar tempat Xian bersandar. Kotak besar itu benar-benar ditendang setengah meter ke belakang dari tendangannya. Wajah Xian berubah cemberut, dia berdiri di samping, dan diam-diam menatap Charmon. Semua prajurit di sekitarnya diam-diam mencemooh ini. Mereka semua sedikit terkejut, tetapi mereka tidak berani mengatakan lebih banyak. Kaki Charmon jelas telah ditambahkan dengan ki mendalam, atau kotak itu tidak akan bergeser ke belakang sejauh setengah meter. Semua prajurit itu tahu bahwa di dalam kotak-kotak itu ada granit tebal yang sangat dalam, dan setiap bagiannya jauh lebih berat daripada batu-batuan biasa. Charmon mampu menendang kotak besar seperti ini dengan satu kakinya. Jika benar-benar jatuh menimpa Xian, tulang-tulang Xian mungkin akan hancur karena tendangan itu. Charmon, apa yang menurutmu sedang kau lakukan? Linda juga menyadari ketidaknormalan di sini. Wajah cantiknya berubah, dan dia berteriak dengan marah, apakah kau ingin membunuh seseorang? Bagaimana Xian menyinggungmu? Apakah kau harus menyerang dengan kekuatan seperti itu? Tidak. Charmon mengangkat bahu, dan berkata dengan santai, Xian juga seorang pejuang, meskipun dia biasa-biasa saja, dia seharusnya masih bisa menahan tendanganku. Aku hanya menguji, untuk melihat di alam mana dia sebenarnya. Tendanganku ini tidak akan membunuhnya. Lagi pula kita masih jauh dari Pulau Awan, jadi jika dia benar-benar terluka, dia bisa dengan patuh menyembuhkan luka-lukanya. Latar belakang orang ini tidak diketahui, lebih baik bagi kita jika dia tidak bisa bergerak. Atau kita tidak tahu apakah dia mungkin melakukan sesuatu yang berbahaya bagi kita, benarkan? Charmon melihat ke arah para pejuang di sekitarnya, dan berteriak, latar belakang orang ini tidak diketahui, dan kita sedang mengerjakan tugas. Membiarkan orang seperti ini tetap berada di atas kapal, apakah lebih baik jika dia terluka dan tidak bisa bergerak, atau jika dia masih hidup dan sehat? Di bawah pengawasannya, para pejuang di sekitarnya semuanya memiliki ekspresi yang berbeda. Mereka yang memiliki hubungan baik dengan Charmon semuanya mengangguk pelan. Dan mereka yang percaya pada Linda tidak berkomentar apapun, mereka hanya melihat ke arah Linda. Bagaimana latar belakangnya tidak diketahui. Linda mencibir, bukankah dia bilang, bahwa dia adalah seorang nelayan di pulau terdekat? Jika dia benar-benar seorang nelayan di pulau terdekat, mengapa kamu tidak mengirimnya ke pulau manapun di sekitar sini? Ada perahu yang datang dan pergi di pulau-pulau ini, dia benar-benar bisa naik perahu lain untuk kembali. Mengapa dia harus berpegangan pada perahu kita? Charmon mencibir, dia bukan orang yang tidak punya otak. Melalui pengamatannya akhir-akhir ini, dia sudah melihat bahwa ketika Linda merawat Xian, dia tampaknya punya beberapa ide lain. Dia tidak tahu bahwa Linda mencoba menggali rahasia Xian sedikit demi sedikit. Dia hanya berpikir bahwa dia tertarik pada Xian, dan dia merasa cemburu, itulah sebabnya kekacauan ini terjadi. Dia ingin pergi merasakan Pulau Awan, apakah itu tidak baik? Wajah cantik Linda mulai tampak buruk, dia menyingkirkan rambutnya ke samping, dan menyipitkan mata ke arah para prajurit di atas perahu. Dia berkata dengan dingin, kalian tidak jelas dengan situasi saat ini. Tahukah kalian siapa orang yang bertanggung jawab atas tugas ini? Tahukah kalian siapa pemilik perahu ini? Jika kalian tidak ingin bekerja lagi, setelah tugas ini selesai, kalian semua dapat meninggalkan perahuku. Suster Linda, tenanglah, apapun yang kau katakan, kami semua akan mendengarkanmu. Ya, saudari Linda, kami tidak membantahmu dengan cara apapun.
Suster Linda, aku sudah mengikutimu selama bertahun-tahun. Kemanapun kau pergi, aku akan ikut. Tolong jangan pernah mengusirku. Banyak prajurit yang condong ke arah Linda semuanya tersenyum untuk menunjukkan kesetiaan mereka. Bahkan mereka yang awalnya merasa tidak disarankan, juga memasang wajah masam dan memohon belas kasihan ketika mereka melihat Linda marah. Linda cukup disegani di antara murid-murid luar Sekte Tiga Dewa. Keluarga Linda juga sangat kuat dari sekian banyak kekuatan yang dimiliki oleh Sekte Tiga Dewa. Ditambah lagi, Linda sendiri memiliki potensi yang luar biasa, dia sangat mungkin menjadi murid utama di Sekte Tiga Dewa. Karena itu, di mata orang-orang ini, Linda berada di posisi yang jauh lebih tinggi daripada Charmon. Meskipun biasanya Linda lembut, tetapi begitu dia marah, sama sekali tidak ada yang berani melawannya. Bahkan Charmon, ketika dia melihat Linda marah, tersenyum kecut, untuk seorang anak dengan latar belakang yang tidak diketahui, apakah pantas untuk bersusah payah? Diamlah. Linda melemparkan tatapan dingin padanya, dan berteriak, perhatikan baik-baik, waspadalah terhadap binatang iblis. Cebur, cibur, cibur. Pada saat ini, di permukaan air di depan mereka, air memercik kemana-mana. Bayangan gelap dengan cepat berenang di bawah air laut, dan menyerbu ke arah perahu dari segala arah. Benar-benar ada binatang buas. Wajah cantik Linda berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, semua orang berhati-hati. Ini juga pertama kalinya aku bertemu binatang buas di sini. Xian mengerutkan kening, dia menatap ke laut, ekspresinya acuh tak acuh, tetapi dia sama sekali tidak gugup. Binatang sisik hijau adalah binatang iblis yang umum di Laut Hengluo, tubuh mereka ditutupi sisik hijau dan mereka memiliki taring. Mereka dapat melompat keluar dari laut dengan cepat dan mampu menyerang dengan cepat seperti anak panah. Binatang sisik hijau bukanlah binatang iblis tingkat tinggi di laut, karena mereka hampir berada di level 2, 3 atau 4. Hanya beberapa dari mereka yang dapat mencapai level 5. Binatang sisik hijau tidak memiliki kristal iblis di dalamnya, dan sisik hijau mereka tidak berharga. Hanya batu bulan hijau di otak mereka yang berkilauan dengan cahaya kehijauan dan membuat orang tenang. Selain fungsinya untuk menenangkan orang, batu bulan hijau biasanya dibuat menjadi aksesori karena menghasilkan cahaya hijau. Karena binatang sisik hijau berada pada level rendah, para prajurit di Kepulauan Tiansu biasanya memburu binatang sisik hijau untuk mendapatkan batu bulan hijau, dan mendapatkan sejumlah uang darinya dengan memperdagangkannya dengan para pedagang. Karena semakin banyak binatang sisik hijau yang terbunuh, kebencian mereka terhadap para prajurit manusia tumbuh gila-gilaan, dan binatang sisik hijau yang ramah ini mulai menjadi lebih agresif, sehingga mereka mulai menyerang kapal dagang. Beberapa binatang sisik hijau berenang di samping kapal, dan sisik hijau mereka dapat terlihat dengan jelas. Beberapa binatang sisik hijau bahkan memperlihatkan sisik mereka di atas permukaan air. Beberapa binatang sisik hijau melompat keluar dari air seperti anak panah dan menyerang para prajurit di geladak. Bunuh, perintah Linda. Saat Linda mulai beraksi di geladak dengan dua belatinya, jaring yang terbuat dari cahaya pedang biru muncul di udara. Putaran ular ganda, lengan Linda meliuk cepat, sementara belati terbang di udara, ia melepaskan cahaya pedang yang diarahkan ke ular berkepala dua yang menggerakkan lidahnya. Dua binatang sisik hijau tingkat 3 berlari ke arah Linda, tetapi mereka terjerat oleh putaran ular ganda miliknya. Sisik hijau binatang sisik hijau mengeluarkan suara tumpul saat cahaya pedang mengenai kepala mereka. Kedua binatang sisik hijau dibunuh oleh Linda dan tubuh mereka jatuh langsung ke geladak. Lebih banyak binatang sisik hijau muncul dari permukaan laut, berlari ke arah para prajurit itu seperti pedang tajam. Di geladak, selain Linda dan Charmon, ada 9 prajurit lain yang berada di alam baru lahir atau alam manusia, tidak lebih lemah dari binatang sisik hijau. Meskipun para prajurit itu hanya murid luar dari Sekte Tiga Dewa, mereka juga berasal dari beberapa kekuatan kecil yang melekat pada Sekte Tiga Dewa, sehingga mereka memiliki cukup banyak pengalaman pertempuran, yang cukup bagi mereka untuk melawan binatang sisik hijau dengan berani. Para prajurit di geladak memicu keterampilan bela diri mereka. Tiba-tiba, geladak ditutupi oleh jaring cahaya. Binatang sisik hijau yang terbang itu diberi hadiah yang bagus, saat mereka terbunuh di udara atau terhempas ke laut.
Tak lama kemudian, setelah beberapa binatang sisik hijau terbunuh, yang lain kembali ke laut. Binatang sisik hijau tidak berani menyerang untuk kedua kalinya, mereka juga tidak meninggalkan kapal, tetapi mengikutinya dari dekat. Kelompok termasuk Charmon memotong binatang sisik hijau di geladak dengan tenang dan mengeluarkan batu bulan hijau, dan menendang sisa-sisa mereka ke laut. Binatang sisik hijau yang jauh di laut melihat semuanya dan menunjukkan kebencian yang mendalam di mata mereka di bawah sinar bulan. Batu bulan hijau sebesar kacang, memancarkan cahaya kehijauan, yang tampak indah di bawah sinar bulan yang tenang. Linda, apakah kamu suka batu-batu ini? Charmon berjalan ke arah Linda sambil tersenyum, dengan batu bulan hijau di tangannya, dan dia bertanya, kamu dapat memiliki semuanya jika kamu mau. Di bawah sinar bulan, Linda tampak sangat cantik, dan penampilannya membunuh binatang sisik hijau sangat mengesankan Xian. Tidak tertarik. Linda menggelengkan kepalanya, aku tidak menginginkan barang-barang murah. Hanya wanita biasa-biasa saja yang menyukai batu-batu biasa-biasa saja seperti ini. Setelah jeda sebentar, Linda menambahkan, kau bisa memberikan batu bulan hijau ini kepada wanita lain, dan mereka mungkin akan memberimu hadiah lain. Jadi simpan saja sendiri. Charmon terkekeh, ya kau tidak menginginkannya. Tapi kenapa mengejekku? Aku tidak suka wanita murahan. Linda tidak menjawab, tetapi berjalan menuju Xian. Dia mengerutkan kening sambil memperhatikan binatang sisik hijau yang tersisa yang mengejar mereka, dan berkata dengan khawatir, semoga binatang sisik hijau level 4 itu tidak akan datang. Xian menyipitkan matanya, tetapi tidak mengatakan apapun. Binatang sisik hijau itu berada di level 3. Binatang sisik hijau level 3 setara dengan prajurit alam manusia, tetapi saat mereka melompat ke udara saat bertarung, kemampuan mereka setara dengan prajurit alam baru lahir. Murid-murid luar dari Sekte Tiga Dewa ini hampir berada di alam baru lahir dan manusia, dan Linda berada di langit pertama alam bencana, sehingga mereka dapat menyapu binatang sisik hijau itu dengan mudah, yang tidak mengejutkan bagi Xian. Namun, lebih sulit untuk mempertahankan binatang sisik hijau level 4. Binatang bersisik hijau tingkat 4 memiliki sisik yang lebih keras daripada binatang bersisik tingkat 3, yang hampir tidak dapat dilukai oleh serangan biasa. Selain itu, binatang bersisik hijau tingkat 4 memiliki taring yang tajam, yang bahkan dapat merobek dek kapal. Jika binatang bersisik hijau tingkat 4 merobek kapal terlebih dahulu dan kemudian menyeret mereka ke laut, maka mereka hampir tidak dapat melarikan diri. Binatang bersisik hijau jauh lebih kuat di air daripada di udara. Jika binatang bersisik hijau merusak kapal mereka, mereka pasti akan mati. Para prajurit di Demacy merayakan kemenangan mereka atas binatang bersisik hijau, sementara Linda menghela napas dan mulai panik saat dia berdiri di samping Xian. Xian, apakah menurutmu kita akan diserang oleh binatang sisik hijau tingkat 4? Linda mendesah, sambil menatap Xian dan bertanya dengan panik. Linda melihat Xian membeku di dalam gletser di laut. Meskipun energinya habis, Linda merasa dia luar biasa, dan lebih pintar dari prajurit seperti Charmon. Karena itu dia ingin beberapa nasihat dari Xian. Aku tidak tahu. Xian menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu apa-apa tentang binatang sisik hijau. Apa? Linda tidak dapat mempercayainya, bukankah kamu seorang nelayan di Kepulauan Tianshu? Xian merasa canggung, sambil terbatuk dan berkata dengan lembut, aku hanya seorang nelayan biasa yang memancing ikan biasa, bukan binatang iblis yang menakutkan ini. Aku tidak dapat menghadapi binatang iblis jenis ini. Hanya kalian para ahli dari Sekte Tiga Dewa yang dapat membela mereka, bukan aku. Linda memutar matanya ke arahnya dan mengeluh, katakan saja kamu tidak ingin membantu. Berhentilah menyebut-nyebut nelayan. Aku belum pernah melihat nelayan yang terlihat begitu stabil di depan binatang sisik hijau. Suasana berubah cukup menakutkan ketika binatang sisik hijau ini melompat keluar dari air, dan Linda mengamati Xian ketika ia bertarung melawan binatang sisik hijau. Ia mendapati Xian bergerak untuk mencari posisi aman tanpa menunjukkan rasa takut. Seorang nelayan tidak akan begitu tenang. Xian tersenyum, bukannya aku tidak menginginkan bantuan, hanya saja aku tidak mampu. Namun, kupikir binatang sisik hijau akan datang lagi, dan akan ada beberapa binatang sisik hijau level 4 di antara mereka. Atau binatang sisik hijau level 3 itu tidak akan mengikuti kita sampai sejauh ini.
Sial, tentu saja aku tahu mereka akan menyerang lagi dengan beberapa binatang sisik hijau level 4. Linda memutar matanya dan menggerutu, aku bertanya tentang cara membela mereka. Kau adalah salah satu dari kami sekarang, kau juga tidak dapat melakukan apapun jika kapal itu hancur. Bukankah kau bilang ingin pergi ke Kepulauan Awan? Xian memaksakan senyum, kita masih punya waktu. Pikirkan baik-baik. Jika kau seorang ahli, tolong bantu kami bila perlu. Linda menatapnya dengan mata memohon, lagi pula, aku pernah menyelamatkanmu sekali. Meskipun kruku tidak menyukaimu, tapi aku ingin mereka aman. Aku akan melindungi mereka selama aku masih hidup. Xian tertegun dan dia mulai menghormatinya. Meskipun Charmon mempertanyakan tentang kepemimpinannya, dia masih khawatir tentang keselamatan mereka. Tidak heran para prajurit sangat mempercayainya. Begitulah cara dia mempertahankan posisinya dalam kelompok. Dan para prajurit itu beruntung memiliki pemimpin seperti dia. Aku bukan ahli. Xian mengejek dirinya sendiri, hanya seorang pria menyedihkan yang hampir mati karena tenggelam. Jangan mengandalkanku. Dia tidak bersikap rendah hati. Sebelum energinya pulih, bahkan mustahil baginya untuk menang atas Linda, apalagi melindunginya. Namun, jika ia bisa mendapatkan kembali kekuatannya dalam waktu singkat, situasinya akan berbeda. Sudahlah, aku tidak akan memaksamu. Linda menjadi dingin, kau juga tidak akan selamat jika kapalnya tenggelam. Kau akan mati bersama kami. Jadi pikirkanlah. Kemudian Linda pergi dengan wajah kaku kepada krunya, dan dia mulai mengingatkan mereka tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Xian bersandar santai pada sebuah kotak besar dan beristirahat dengan mata terpejam. Di dalam tubuhnya, ki mendalam bersirkulasi dan perlahan pulih. Saat itu sudah larut malam. Dek kapal bersinar di bawah sinar bulan. Di dek, kelompok 11 orang, termasuk Linda, terus-menerus mengamati sekeliling. Kapal itu dikejar oleh sejumlah besar binatang bersisik hijau. Puluhan binatang bersisik hijau ini tidak menyerah, jadi Linda dan kelompoknya terus-menerus waspada. Ke-11 prajurit itu tersebar di seluruh dek, memeriksa kemana-mana, dekat dan jauh, untuk kemungkinan serangan dari binatang bersisik hijau tingkat 4, terutama dari bawah kapal. Kapal itu sudah jauh dari Kepulauan Tiansu, dan tidak ada pulau lain di dekatnya. Jika kapal terkoyak oleh binatang bersisik hijau, maka seluruh kelompok mereka akan tenggelam. Oleh karena itu, mereka tidak dalam situasi yang memungkinkan kapal tergores sedikit pun. Setelah menanyai Xian tanpa hasil, Linda tidak lagi mengganggunya, dan mulai memantau sekeliling, tanpa peduli dengan Xian. Meskipun Charmon dan beberapa orang lainnya tidak menyukai Xian, mereka tidak mengganggunya di saat yang genting seperti ini. Xian memanfaatkan setiap momen untuk memulihkan ki mendalamnya. Sirkulasi penuh lainnya. Ki mendalam Xian telah pulih setengahnya, yang jika dibandingkan dengan level prajurit akan berada di langit pertama alam manusia. Sekarang, bahkan jika Charmon ingin mengganggunya, Xian dapat dengan mudah memberinya pelajaran. Namun, itu masih belum cukup untuk berjaga-jaga terhadap Linda, yang berada di langit pertama alam bencana. Xian menjadi sedikit cemas. Menurut pola binatang bersisik hijau, serangan mereka berikutnya akan segera datang. Kehadiran binatang bersisik hijau level 4 dalam serangan itu adalah kepastian, dan kelompok Linda tidak mampu menanganinya. Jika kapal itu hancur, bahkan Xian tidak akan selamat. Meskipun Xian tidak menjanjikan apapun kepada Linda, dia masih mencari cara untuk membantunya. Setelah berpikir panjang, Xian muncul dengan ide yang jahat. Setelah semua prajurit di dek tewas, ia akan mengumpulkan energi negatif dari mayat mereka, yang memungkinkannya mengoperasikan medan gravitasi, bersama dengan Rampage. Dengan cara itu, ia dapat mengendalikan binatang bersisik hijau level 4. Ia sangat menyadari bahwa, setelah kedua jenis kekuatan ini terbentuk di medan gravitasi, ia dapat dengan mudah menjebak binatang level 4 meskipun ia tidak dapat membunuh mereka. Tanpa binatang level 4 ini, Linda dan kelompoknya akan dengan mudah dapat bertahan melawan serangan itu, dan memaksa binatang itu mundur kembali ke dalam air, menjaga kapal tetap aman. Xian menyipitkan matanya, dan diam-diam mengutuk Charmon dan orang-orangnya, hanya ketika kalian semua mati, aku akan mampu melindungi yang lain. Dengan pikiran itu, Xian bersiap untuk bertarung.
Setelah menarik napas dalam-dalam dan sirkulasi lainnya, Si Yan diam-diam melepaskan kekuatan roh untuk menguji binatang bersisik hijau. Udara dingin mulai keluar dari cincin pembuluh darah dan bergerak di tubuh Si Yan, mengalir langsung ke tulang dan dagingnya. Saat dia melepaskan kekuatan rohnya, udara dingin keluar dari setiap pori-pori tubuhnya dan terjalin dengan kekuatan rohnya. Sementara kekuatan roh menyebar, Si Yan merasa bahwa dia mendapat mata tambahan, yang dapat melihat binatang bersisik hijau dari pandangan mata burung. 53 binatang bersisik hijau, termasuk 30 binatang tingkat 2, 20 binatang tingkat 3, dan 3 binatang tingkat 4. Pola kehidupan binatang bersisik hijau itu tercermin dalam pikiran Si Yan melalui kekuatan roh yang diperluas, jadi dia langsung menguasai kemampuan mereka. Si Yan terkejut. 3 binatang bersisik hijau tingkat 4 sama dengan 3 prajurit alam bencana. Jika mereka merusak kapal, maka binatang bersisik hijau level 4 itu akan menjadi jauh lebih menakutkan di dalam air. Satu binatang bersisik hijau level 4 dapat dengan mudah membunuh Linda di dalam air. Dan binatang bersisik hijau lainnya dapat membunuh mereka semua. Si Yan mendapat firasat buruk. Saat dia memutuskan untuk menarik kekuatan rohnya, Si Yan menemukan sesuatu yang menarik. Kemanapun kekuatan rohnya menyapu, binatang bersisik hijau itu menjadi sangat cemas. Di antara mereka, 3 binatang bersisik hijau level 4 muncul dari dalam air, dan mulai melihat sekeliling, seolah mencari sesuatu. Setelah beberapa saat, mata Si Yan berbinar. Saat dia hendak menarik kekuatan roh, yang terakhir membentuk tali dan bergegas menuju binatang bersisik hijau level 2. Semua kekuatan roh terkonsentrasi pada binatang bersisik hijau level 2 itu dan menyerang dengan keras. Kekuatan roh yang dingin itu tampaknya menyerang bola kapas yang mengandung kebencian yang sangat besar. Di bawah serangan kekuatan roh, bola kapas itu meledak dan kebencian itu menghilang. Seekor binatang bersisik hijau level 2 tenggelam dalam laut dan berhenti mengejar kapal. Mata Si Yan memancarkan cahaya yang menyilaukan, saat dia mencoba memurnikan kekuatan roh lagi dengan penuh semangat. Kekuatan roh itu kemudian melesat ke arah binatang bersisik hijau level 2 lainnya. Dengan cara yang sama, kekuatan roh yang dingin menghancurkan bola kapas dan menghancurkan kebencian. Binatang bersisik hijau level 2 lainnya kembali ke dasar laut dan aura kehidupannya menghilang. Si Yan menunjukkan senyum terkejut saat dia berbaring di sana di antara barang-barang, dan sekali lagi mulai memurnikan kekuatan roh dan menembakkannya ke arah binatang bersisik hijau level 3. Di bawah serangan kekuatan roh yang dingin, binatang buas tingkat 3 itu bergetar dan mengeluarkan banyak darah dari mulutnya. Ia berjuang keras di laut dan mencoba mencari musuhnya. Kali ini, kekuatan roh Si Yan mengenai bola kapas besar tetapi tidak berhasil memecahkannya. Oleh karena itu, binatang buas sisik hijau tingkat 3 itu tidak kembali ke dasar laut, karena hanya jiwanya yang hancur dan ia berjuang. 3 gelombang serangan kekuatan roh membuat Si Yan sedikit lelah, jadi ia harus menarik kekuatan rohnya dengan enggan. Di bawah alam nirvana, kekuatan roh hanyalah kekuatan roh, yang hanya dapat dirasakan tetapi tidak dapat menyerang jiwa lain. Xiao Hanyi dan Sasinyan keduanya telah menjelaskannya kepadanya. Hanya ketika seorang prajurit mencapai alam nirvana, kekuatan rohnya dapat berubah menjadi kesadaran jiwa. Kesadaran jiwa berubah dari kekuatan roh. Ia dapat merasakan sekelilingnya, memurnikan lautan kesadaran, dan melakukan serangan jiwa. Kesadaran jiwa dapat terkonsentrasi dan dibentuk menjadi lautan kesadaran. Meskipun kesadaran jiwa berasal dari kekuatan roh, yang terakhir jauh lebih kuat daripada yang pertama. Prajurit ahli dapat mentransfer kesadaran jiwa mereka ke dalam susunan dan menembus jiwa musuh serta membunuhnya. Lautan kesadaran, vitalitas alam nirvana, dibentuk oleh kesadaran jiwa. Begitu lautan kesadaran terbentuk, ia dapat meningkatkan kekuatan roh bela diri. Akan tetapi, kekuatan roh hanya dapat menguji sekelilingnya, dan tidak memiliki efek lain pada jiwa. Namun, baru saja, Si Yan telah menyempurnakan kekuatan roh menjadi serangan jiwa, membekukan jiwa 2 binatang bersisik hijau tingkat 2 dan juga melukai jiwa binatang tingkat 3 itu dengan parah. Itu jelas berbeda dari orang biasa. Si Yan tersenyum saat matanya berkilauan. Kelainan kekuatan roh itu pasti ada hubungannya dengan api dingin es di dalam cincin pembuluh darah. Si Yan cukup yakin tentang hal itu.
Ia yakin bahwa kekuatan rohnya dapat melakukan serangan jiwa sebelum berubah menjadi kesadaran jiwa, hanya karena kekuatan rohnya mengandung kekuatan dingin. Kekuatan dingin mengalir ke seluruh tubuhnya dan bercampur dengan kekuatan roh saat ia mendorong kekuatan roh keluar. Serangan kekuatan rohnya mungkin tidak substansial atau membahayakan jiwa. Namun, kekuatan dingin di dalamnya dapat merusak jiwa orang lain dengan parah. Tidak heran jika para pejuang alam dewa dapat menggabungkan api langit dan laut kesadaran, dan menjadi yang terkuat di alam yang sama. Xian menarik napas dalam-dalam saat dia menyadari fakta penting ini. Dia masih belum menggabungkan api dingin es dengan kekuatan roh, tetapi hanya udara dingin yang lemah itu yang membuat perbedaan, yang membekukan jiwa binatang buas itu secara langsung. Begitu dia menyuntikkan Ice Cold Flame ke dalam laut kesadaran, dan kekuatan roh berubah menjadi kesadaran jiwa, dia akan mampu menggabungkan udara dingin dari Ice Cold Flame dengan kesadaran jiwa. Seberapa mengerikan kesadaran jiwanya saat itu? Prajurit mana yang bisa bertahan melawan serangan kesadaran jiwa? Jiwa mereka akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Xian sangat senang ketika dia memikirkan itu, dan wajahnya menunjukkan senyum lebar. Meskipun Ice Cold Flame tertahan di dalam cincin pembuluh darah, tetapi kekuatan dinginnya masih terus mengalir ke tubuh Xian. Berdasarkan hal ini, udara dingin dari Ice Cold Flame akan terkumpul di dalam tubuhnya dan dia bisa menggunakannya lebih banyak lagi. Sekarang dia telah menemukan teknik serangan baru yang dengannya dia bisa menghancurkan jiwa orang lain secara langsung. Pagi-pagi sekali, perahu itu berlayar di daerah yang diselimuti kabut, kabut tipis menyelimuti laut. Linda dan yang lainnya tampak sangat jelek, dan prajurit Naschen Realem di antara mereka, menunjukkan ekspresi ketakutan di wajah mereka untuk pertama kalinya. Di belakang perahu, sudah ada lebih dari 60 monster sisik hijau berkumpul, dan 4 di antaranya sudah berada di level 4. Di laut yang jernih, sudah sangat sulit untuk menghadapi monster sisik hijau ini dan sekarang dengan perahu di daerah berkabut, jika monster sisik hijau mulai menyerang, maka akan lebih sulit untuk menghadapinya. Monster sisik hijau hidup di laut, dan di bawah laut, tidak ada kabut. Oleh karena itu, monster sisik hijau di laut tidak terpengaruh oleh kabut. Terkadang hal-hal yang Anda takuti selalu menjadi kenyataan. Pada saat Linda dan yang lainnya terkejut, monster sisik hijau, berkumpul di belakang perahu sejauh ratusan meter, tiba-tiba meningkatkan kecepatan mereka. Satu demi satu, monster sisik hijau, seolah-olah seperti anak panah, dengan cepat melompat dari laut dan bergegas ke atas. Hati-hati, Linda berteriak, ada 4 monster sisik hijau level 4 di sana, jangan masuk ke dalam air, kita akan mencari kesempatan untuk memancing mereka keluar. Teriakan Linda ini agak tak bernyawa dan lemah. Monster sisik hijau level 4 merupakan ancaman besar di laut, bahkan jika dia masuk ke dalam air, dia tetap tidak mampu mengalahkannya. Selain itu, monster sisik hijau level 4 juga memiliki beberapa kebijaksanaan, selama mereka tidak keluar dari laut, dan memilih untuk menyerang perahu dari dalam laut, maka jika perahu hancur dan mereka jatuh ke dalam air, maka mereka pasti akan mati. Linda tidak dapat menghentikan monster itu untuk menyerang perahu, teriakannya secara alami terdengar lemah. Xian mengerutkan kening, dan dalam hatinya mendesah pelan, karena dia tahu bahwa kali ini orang-orang di perahu berada dalam masalah besar. Dan benar saja, satu demi satu, binatang sisik hijau itu membungkuk dan mengepung perahu, tetapi tidak ada satupun binatang sisik hijau yang keluar dari air. Dengan kehadiran binatang sisik hijau level 4, binatang sisik hijau yang lain menjadi lebih bijak dan tidak sembarangan menyerbu keluar, tetapi mereka hanya mengepung perahu, seolah-olah diam-diam menunggu sesuatu. Krak, 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 sebuah suara menyeramkan datang dari bawah perahu, wajah orang-orang di geladak tiba-tiba menjadi pucat. Binatang sisik hijau level 4 mulai menggerogoti perahu. Begitu perahu itu terdorong, dan tenggelam ke dalam laut, maka itu akan menjadi wilayah kekuasaan binatang sisik hijau, dan ketika mereka jatuh ke laut, maka tidak ada yang bisa lolos dari rahang binatang sisik hijau itu. Wajah Linda juga berubah, matanya yang indah penuh dengan keputusasaan, tetapi dia berteriak terus-menerus, pergi ke dekat geladak, dan serang binatang bersisik hijau di laut, tidak seorang pun boleh menyerah. Dimengerti, Kakak Linda, kami percaya padamu. Sialan,
Bahkan jika aku mati, setidaknya setengah dari binatang bersisik hijau level 3 ini harus asteris. Para kru di geladak dengan marah datang ke tepi geladak dan menyerang binatang bersisik hijau yang berkumpul di sekitar kapal. Semua jenis sinar ditembakkan ke laut, mengarah ke sisik binatang bersisik hijau. Ada beberapa binatang bersisik hijau yang terlalu dekat dengan permukaan air, mereka ditikam oleh Linda, dan segera berbaring telentang dengan perut mereka terbalik, dan mati oleh serangannya yang ganas. Namun, serangan prajurit lainnya tidak bisa berbuat banyak. Binatang bersisik hijau yang telah terkena hanya bersembunyi di bawah laut, dan menyelam kembali ke laut dalam. Begitu binatang bersisik hijau itu menyelam lebih dari 10 meter di laut, serangan apapun akan dinetralkan oleh air laut, dan itu tidak lagi menimbulkan ancaman bagi binatang bersisik hijau itu. Satu demi satu, binatang bersisik hijau itu mulai menyelam. Di laut, airnya memercik, tetapi tidak ada lagi binatang bersisik hijau yang terluka. Semua binatang bersisik hijau itu menyelam ke laut dan menatap dengan marah ke arah awak kapal. Linda tiba-tiba merasa tidak berdaya. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa jika binatang bersisik hijau itu tidak keluar, terutama binatang bersisik hijau level 4 yang masih berada di bawah geladak dan menggerogotinya. Begitu geladak hancur, maka mereka pasti akan mati. Xian juga berdiri, dia diam-diam datang ke geladak, dan menatap dengan muram binatang bersisik hijau di laut. Jika binatang bersisik hijau itu tidak menyerang prajurit manapun di kapal, maka tidak akan ada energi negatif yang dihasilkan, dan tanpa gaya negatif, mustahil untuk membangun medan gravitasi. Wajah Xian menjadi muram dan dia menatap Charmon dan yang lainnya dengan dingin saat niat membunuh yang kuat muncul dari lubuk hatinya. Kecuali jika seseorang meninggal, maka mereka dapat menyingkirkan situasi ini, dan seseorang harus segera mati, atau jika dia hancur, maka bahkan jika seseorang meninggal, hasilnya akan tetap sama. Xian siap membunuh, masuk ke laut, daripada menunggu untuk mati, lebih baik bertarung dengan binatang bersisik hijau di laut. Lagi pula, jika dia hancur, kita akan tenggelam di laut juga, maka akan lebih baik jika kita bertarung dengan binatang bersisik hijau di laut sebelum dia hancur. Linda tampak putus asa dan dia hanya bisa mengeluarkan keputusan yang tidak berdaya. Bertarung dengan monster bersisik hijau di laut jelas merupakan keputusan yang sangat tidak bijaksana. Linda memahami ini lebih dari siapapun. Namun sekarang, dia tidak punya pilihan lain selain mengambil risiko dengan keputusan ini. Baiklah, setiap prajurit di perahu mulai menjadi marah dalam situasi putus asa, dan tanpa perintah apapun, sudah ada 3 orang yang melompat ke laut. Charmon ragu-ragu sejenak, tetapi dia juga melompat ke laut. Bertarung, Linda berteriak, dan siap untuk melompat ke laut. Xian tiba-tiba datang mendekatinya, saat dia mengerutkan kening padanya dan ragu-ragu. Meskipun Linda tampak agresif, tetapi dia tahu bahwa begitu dia melompat ke air, dia pasti akan mati. Dia membeku sejenak, dan menatap kosong ke arah Xian, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Namun Xian tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya menggelengkan kepalanya sambil mendesah. Wajah Linda menjadi sedih, harapan di matanya memudar, dan dia juga melompat ke laut dan melawan monster bersisik hijau dengan yang lain di laut. Dia sangat berharap Xian adalah seorang master, dan akan mampu menolong mereka di saat kritis ini. Dia telah menaruh harapan terakhirnya pada Xian, tetapi hanya mendapat desahan Xian sebagai gantinya. Harapan terakhir Linda benar-benar sirna, dan akhirnya, dia tidak berharap apapun lagi dan melompat ke laut untuk mati bersama krunya. Xian memiliki ekspresi yang sangat rumit, sambil melihat perahu yang kosong, dia sedikit ragu, dan juga melompat ke laut. Pandangan terakhir dari Linda sebelum dia melompat ke laut, penuh dengan keputusasaan dan kesedihan, tetapi dia tetap melompat ke laut. Dia benar-benar tersentuh oleh ini, yang membuatnya merasa kasihan pada gadis ini. Baik untuk Linda atau untuk dirinya sendiri, Xian harus melakukan sesuatu. Plop, Xian menahan napas, dan menyelam ke laut, matanya terlihat sangat dingin di laut dalam. Energi negatif keputusasaan dan kebencian tiba-tiba datang dari laut dalam dan mulai membanjiri meridiannya. Seorang prajurit yang memiliki hubungan dekat dengan Charmon dicabik-cabik oleh binatang skala hijau level 4 dan dia menjadi korban pertama di laut. Saat Linda dan yang lainnya melompat ke laut,
monster sisik hijau level 4 yang menggerogoti perahu tiba-tiba berhenti, dan menyerbu, serta mengepung Linda dan yang lainnya. Perahu itu bukanlah target monster sisik hijau, alasan mereka menyerang perahu itu adalah untuk memaksa Linda dan yang lainnya melompat ke laut. Dan sekarang, saat Linda dan yang lainnya sudah berada di laut, monster sisik hijau tentu saja tidak akan membuang-buang waktu mereka di perahu, dan mereka segera mengepung Linda dan yang lainnya. Di laut, monster sisik hijau itu seperti pesawat ulang-alik, kecepatan mereka sangat cepat. Ancaman binatang bersisik hijau tingkat 3 di laut jauh lebih berbahaya daripada di darat. Setelah melompat ke air, kekuatan Charmon dan yang lainnya yang berada di alam manusia berkurang drastis, dan mereka hanya bisa bertarung dengan binatang bersisik hijau tingkat 3. Dan di laut, ada juga 4 binatang bersisik hijau tingkat 4. Bagi mereka, kehadiran keempat binatang bersisik hijau tingkat 4 ini seperti 4 gunung yang tidak bisa digerakkan. Ark! Teriakan putus asa lainnya, tiba-tiba datang dari seorang prajurit di dekat Charmon. Pria ini dengan gila memaksa masuk ke dalam kelompok binatang bersisik hijau dan digigit oleh 5 binatang bersisik hijau tingkat 3. Lengan dan kakinya dikunyah hingga berkeping-keping, dan dia menjadi korban kedua di laut. Setelah kematiannya, ki mendalam dari tubuhnya dihisap oleh Si Yan, yang diam-diam mendekat. Di meridiannya, setelah memperoleh ki mendalam dari 2 orang, kekuatan negatif mulai menyebar. Meskipun tidak banyak, tetapi itu cukup bagi Si Yan untuk membangun satu medan gravitasi. Sesuai keinginannya, Si Yan mulai mengadu ki mendalam dan kekuatan negatifnya, dan membangun medan magnet seukuran batu giling. Medan magnet tak kasat mata itu, karena dibangun di dalam air, mulai membentuk tornado spiral dan secara bertahap membentuk pusaran air di dalam air. Cici, di dalam laut, Linda mengayunkan belati gandanya, yang tampak seperti ular laut yang menari. Dia membunuh beberapa binatang bersisik hijau level 3 yang menyerbu ke arahnya. Binatang bersisik hijau level 4 segera menyadari keberadaan Linda, dan salah satu dari mereka tiba-tiba menyerbu ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Pupu, di dalam air, Linda melakukan putaran ular ganda, dan tebasan cahaya pedang tajam ditembakkan ke tubuh binatang bersisik hijau. Level 4. Ketebalan sisik binatang bersisik hijau level 4 jauh lebih kuat daripada sisik level 3. Sinar tajam pedang Linda mungkin dapat menembus binatang bersisik level 3, tetapi tidak dapat menembus sisik binatang bersisik hijau level 4 dan hanya dapat meninggalkan luka pedang yang dalam pada sisiknya. Binatang bersisik hijau level 4 lainnya diam-diam berlari ke arah Linda. Binatang ini membuka mulutnya dan giginya seperti deretan pisau tajam, yang diarahkan langsung ke pinggang Linda. Jika dia digigit kali ini, maka tubuh Linda yang cantik dan lentur pasti akan terbelah menjadi 2 bagian, dan kemudian tidak peduli seberapa cantiknya dia, yang tersisa hanyalah 2 potong tubuh yang dimutilasi. Pada saat ini, Linda sedang berjuang melawan serangan dari binatang bersisik hijau level 4 lainnya. Di bawah serangan binatang ini, dia sudah berjuang dan tampak sangat bingung. Dia melihat serangan dari binatang kedua, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mata Linda penuh dengan keputusasaan, ekspresinya menyedihkan, dan dia hanya bisa melihat serangan dari binatang buas lain yang datang ke arahnya, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Pada saat ini, tornado yang secara misterius muncul di Laut Asteris-Asteris, tiba-tiba bergerak cepat. Itu membuat gelombang besar di sepanjang jalan dan menyapu semua yang ada di jalannya. Ketika gigi tajam binatang bersisik hijau kedua berada pada jarak 3 meter dari Linda, tiba-tiba tersapu oleh tornado, dan terseret dengan paksa ke dalamnya. Linda terkejut, dia dengan takut ingin menghindari tornado yang menelan binatang buas itu. Tanpa diduga, tornado itu tampaknya memiliki mata dan tiba-tiba mengubah arahnya dalam serangan cepat, lewat dari sisinya dan menelan binatang bersisik hijau lain yang sedang berjuang dengannya. 2 binatang bersisik hijau level 4, hanya dalam beberapa detik, ditelan oleh tornado yang muncul secara misterius. Linda, yang akan mati, telah lolos dari ambang kematian, dan dengan takut menyaksikan tornado yang mengamuk di laut, sementara wajah cantiknya penuh dengan kebingungan. Tiba-tiba sebuah sosok muncul di hadapannya. Hei, dia juga melompat turun. Linda terkejut, saat melihat wajah dingin Si Yan di dalam air, tiba-tiba sebuah pikiran aneh muncul di hatinya, mungkin, tornado itu, dibuat olehnya.